Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel Juragan Jambu. Ini habis pulang dari sekolah ya teman-teman. Baru pulang, bener-bener baru pulang teman-teman. Dan harus sudah ganti baju untuk ke ladang ya teman-teman. Karena mau nggak mau hari ini kita akan menata ini teman-teman. Karena tadi malam itu saya punya ide untuk membuat media tanam bekas ini yang kita olah kemarin ya teman-teman. Itu akan kita olah untuk menanam lagi ya, untuk menanam sayur. Rencana saya teman-teman, saya kepingin nanam cabai di dalam polybag, jadi menggunakan media tanam bekas ini teman-teman. Tapi sebentar ya, sebelum kita mulai videonya teman-teman, izinkan saya untuk nyemil dulu ya teman-teman ya. Pagi tadi udah sarapan sebenarnya, terus di sekolah tadi juga ada makanan ya teman-teman ya. Cuman kayaknya lihat kacang seperti ini teman-teman, wih langsung kepingin ya. Dan lagian ya teman-teman ya, mikrofon saya juga kelupaan teman-teman, nggak saya cas ya. Jadi ya sambil nunggu micnya penuh dengan baterai ya, kita buat konten seadanya dulu ya teman-teman. Kenapa kok tak kerjakan di siang hari seperti ini teman-teman? Karena nanti sore saya planningnya ada kunjungan ya teman-teman ke salah satu kebun milik sahabat kita ya, sahabat Juragan Jambu, ya minta untuk dianalisa teman-teman. Karena udah berbuah tapi rontok terus gitu ya. Nanti akan kita analisa teman-teman di sana. Dan semoga yang punya kebun teman-teman itu mengizinkan untuk diambil video ya. Karena customer kita itu orangnya agak tertutup ya teman-teman. Jadi kadang mau ambil video gitu juga sangat boleh. Dan kita juga tahu diri ya teman-teman ya, untuk tidak memvideo sembarangan ya. Karena beberapa orang kan juga punya privasi, punya hal-hal yang nggak mau diumbar ya. Nah, semoga saja nanti boleh. Kalau nggak ada videonya berarti ya kita nggak boleh bikin video ya di sana ya teman-teman ya. Saya balik dulu ya kameranya teman-teman ya, biar enak kita ngobrol ya. Masa kita ngobrol sama tanah gini ya. Nah kalau gini kan enak ya teman-teman ya, kelihatan ya gantengnya. Ini kan natural teman-teman, ini alami teman-teman. Gantengnya natural ya. Saya tuh kalau lihat kacang teman-teman itu nggak bisa tahan ya teman-teman. Jadi kalau lihat kacang itu mesti keping nyemil ya. Kacang ini juga kita tanam sendiri teman-teman. Kita tanam di beberapa lahan dari Tumbang Sari teman-teman. Dan iseng aja juga di rumah kita tanam di dalam polybag. Dan kita nggak tanam banyak kok di polybag teman-teman. Kita cuma tanam 10 polybag itu untuk hiasan ya, kadang untuk iseng-isengan. Sepuluh polybag itu ya teman-teman. Kalau kita tanam kacang tanah di dalam polybag ya, itu udah dapat 1 piring penuh teman-teman. Kalau kacangnya bagus ya, kacangnya yang bagus kan tergantung dari perawatan kita teman-teman. Seperti kemarin itu kita tanam juga 10 polybag ya, 11 polybag teman-teman. Itu lebih dari 1 piring itu full kacang. Kan saya bagi ketika ada tamu ya dari Surabaya kemarin itu, pas kesini pas beliau kepingin dia lihat bibit di tempat saya, itu saya masak teman-teman. Jadi apa namanya, kita olah ya.
kita godok, kalau orang Jawa itu kan dibilangnya digodok ya. Ada 1 piring penuh. Nah, beliau itu tamu saya dari Surabaya tanya, loh, ini kacangnya di polybag tadi Pak? Iya, kok banyak jadi? Iya, memang banyak Pak. Nah setelah itu beliau tahu seperti itu, kalau hasilnya bisa banyak gitu, beliau tanam di atas dak rumahnya. Karena kalau di Surabaya itu kan rumahnya itu di atas rumahnya apa? Beliau menanam itu kan di atas rumahnya, di atas dakcor ya teman-teman ya. Jadi beliau menanam sekitar 25 polybag. Ya hasilnya belum sebagus di tempat saya teman-teman, cuman beliau kemarin bilang kalau 25 polybag itu kalau 1 piring ya udah penuh gitu. Ya beliau kan masih baru untuk memulai untuk menanam-nanam ya teman-teman ya. Mungkin pas lagi waktunya memupuk enggak, beliau tuh pupuk ya. Jadi pas waktunya tanaman itu mendapatkan asupan makanan, itu tidak mendapatkan asupan makanan. Jadi tidak bisa maksimal seperti punya saya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, paling enggak kan beliau, teman saya itu udah mulai belajar untuk menanam teman-teman. Hal positif yang bisa kita ambil teman-teman, bahwa kita kan sudah menularkan semangat untuk bertanam ya teman-teman. Nah itu bagi orang seperti saya teman-teman, orang yang mencintai dunia pertanian, itu udah merupakan kebahagiaan tersendiri teman-teman. Jadi kebahagiaan itu nggak melulu cuma uang ya teman-teman ya. Hal-hal positif seperti itu juga menyenangkan buat kita teman-teman. Kalau uang seneng, saya juga seneng teman-teman kalau uang ya. Cuman hal-hal seperti itu tadi, ketika kita menginspirasi atau membuat orang lain untuk tertarik untuk menanam gitu ya, kita seneng banget teman-teman. Perasaan itu nggak bisa dibeli dengan uang ya kalau seperti itu. Senangnya itu gimana ya? Ya seneng lah, karena mungkin apa yang sudah kita lakukan, hal sekecil itu sudah bisa membuat orang lain untuk menanam. Karena menanam itu kan banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Untuk kalau saya nih, karena kan orang desa ya teman-teman ya, duit juga nggak begitu punya ya teman-teman ya. Kalau dengan cara menanam di polybag di sekitar rumah itu udah membantu kehidupan keluarga saya teman-teman. Misal kita kepingin kacang ya, kepingin asupan protein, kan kita udah dapat dari kacang ini teman-teman. Kita bisa tanam sendiri. Jangan dikira saya punya lahan yang banyak ya teman-teman ya. Saya nggak punya lahan teman-teman, lahan saya sedikit ya. Saya asal saya terampil ya, saya tanam di polybag seperti itu, di pot itu. Nah, itu hasilnya bisa dinikmati teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang tinggal di kota, yang bilang saya nggak punya lahan Pak, saya nggak punya ini itu dan lain sebagainya, ya teman-teman mestinya belajar dari saya juga teman-teman. Saya nggak punya lahan loh ya. Kalaupun ada lahan yang saya harapkan, saya sewa ya teman-teman ya. Bahkan karena mulai paham akan artinya sayur-sayur organik gitu ya. Kayak kalau kita kepingin sayur kacang panjang gitu ya, saya mesti tanam teman-teman. Ya nggak, walaupun nggak banyak ada. Terus apa namanya, lombok cabai gitu ya, tomat kita juga tanam teman-teman. Tapi metodenya memang organik, semi organik teman-teman. Semi organik itu tetap kita memakai NPK, cuman kita udah mengurangi penyempraian menggunakan pestisida, herbisida itu, yang kimia-kimia itu udah kita kurangi teman-teman. Kita pakai cuma tipis-tipis. Kalau dosis biasanya kalau di pestisida itu kan 2 mili per 1 liter ya teman-teman ya. Mungkin kita pakainya mungkin ya 0,1 mili gitu ya per 1 liternya, mungkin gitu teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita fair ya,
mau tanaman sayur apapun itu tetap harus menggunakan pestisida teman-teman, karena cuaca musim kalau sekarang itu udah nggak kayak dulu lagi teman-teman. Mungkin zaman dulu ya orang bertani secara dibiarkan seperti itu bisa tumbuh, kalau sekarang ya agak sulit teman-teman. Ya tetap kita pakai, tapi dosisnya tipis-tipis teman-teman. Nah beda lagi kalau kita tanamnya di polybag teman-teman. Nah ini keunggulannya kalau tanam di polybag ya, kita bisa mengurangi pupuk kimia itu banyak sekali. Kita juga mengurangi penyempraian ya, fungisida, pestisida itu bisa kita kurangi bahan-bahan kimianya teman-teman. Kenapa kok bisa kita kurangi? Karena perawatannya itu lebih enak, lebih gampang kalau di polybag ya teman-teman. Satu lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu punya tanaman kenikir, itu dirawat aja teman-teman, karena tanaman kenikir itu bisa menjadi tanaman refugia teman-teman. Tanaman refugia itu tanaman yang disukai oleh hama pemburu, dari pemburu hama teman-teman. Misalnya tungau, trips dan lain sebagainya itu kan ada hama pemburunya teman-teman, atau musuh alaminya. Nah musuh alaminya itu berkembang biak di bunga refugia itu tadi teman-teman. Jadi kalau punya tanaman kenikir bunga matahari itu nggak apa-apa, ditanam saja di sekitar rumah kita, di sekitar tanaman-tanaman kesayangan kita gitu ya teman-teman. Saya kan juga tanam ya, di sekitar rumah kan juga ada teman-teman. Malah sekarang itu kita kasih madu kelanceng ya teman-teman ya, di sekitar rumah itu saya kasih 5 box madu kelanceng itu untuk mengambil makanan dari beberapa bunga kenikir atau bunga matahari juga teman-teman. Jadi sistemnya itu kalau di tempat saya itu lahan sedikit, minimalis, terbatas, tapi hasil maksimal teman-teman. Masa kita kalah sama Jepang teman-teman, kalah sama Singapura. Lahannya kecil-kecil sedikit tapi hasilnya luar biasa teman-teman. Atau Taiwan ya, Taiwan itu lahannya nggak seluas di tempat kita teman-teman, tapi kalau kita lihat di vlog-vlognya teman-teman kita yang di Taiwan itu padinya bagus banget, sayurnya bagus-bagus, perkebunan buahnya juga top-top. Masa kita di negara tropis lahannya banyak tapi kita kalah ya dengan mereka ya, kan malu-maluin teman-teman. Sore nanti itu planningnya gini teman-teman, saya akan kesana ke tempat sahabat saya yang dulunya itu order bibit di tempat saya teman-teman. Nah sekarang udah memasuki 2,5 tahun teman-teman. Beliau tanam alpukat ya, tapi kok rontok terus gitu loh ya teman-teman. Karena awal tanamnya dulu saya nggak tahu teman-teman, jadi beliau cuma beli bibit saja. Awal tanamnya itu beliau nyuruh orang lain untuk mengerjakan teman-teman ya, bukan tim saya teman-teman. Kalau boleh berpendapat ya, ini mungkin pendapatnya masih ngawur-ngawuran ya, karena kan mungkin saya belum tahu kondisi lahannya yang sekarang ya. Analisa saya satu teman-teman, itu kesalahan waktu penanaman teman-teman.
dimana tidak dibuat lubang tanam. Yang kedua, lahan itu kan lahan yang terasering seperti ini teman. Kalau terasering bagus, tapi kalau pengairannya nggak bagus teman-teman. Walaupun itu berbuah, kalau nggak ada air ya rontok teman-teman. Tapi itu baru analisa ya, karena saya belum tahu lahannya sekarang gimana ya. Kayak dulu 2,5 tahun dulu waktu apa? Waktu beli bibit itu kan saya diajak ke sana. Saya disuruh ngaturkan waktu itu untuk ini baiknya ditanami apa kan gitu. Karena saya lihat waktu itu daerahnya miring, saya waktu itu memberi saran untuk tanam pete saja, tapi beliau menolak ya, karena beliau nggak suka pete. Jadi beliau nggak mau pete ya, mending apokat saja kan gitu. Kayak saya turutin. Nah kirain kalau biasanya kan gini, kalau orang buka lahan itu kalau beli bibit di tempat saya kan sekalian suruh untuk saya untuk membantu dan clearing dan penanaman. Karena kita punya standar tersendiri ya teman-teman ya. Tapi karena beliau nggak mau ya nggak apa-apa. Oh udah dingin teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, saya izin dulu ya. Capek teman-teman, baru pulang dari sekolahan terus langsung seperti ini, ganti baju untuk bekerja di ladang. Saya makan siang dengan kacang dan segelas kopi saja teman-teman. Sama makan buah ya, bentar lagi kita makan pepaya teman-teman, karena kita punya buah hari ini apa stoknya cuma pepaya teman-teman, sama jambu. Jambunya tinggal 1 biji, saya nggak berani makan karena anak saya senengannya jambu ya teman-teman. Jadi nanti daripada dicari sama anaknya, mending saya yang ngalah teman-teman. Saya makan pepaya saja. Kalau siang gini saya malas untuk makan nasi teman-teman, karena saya kan orangnya mobile ya teman-teman ya. Saya banyak aktivitas itu, kalau saya makan nasi siang-siang gini teman-teman, saya itu bawanya ngantuk teman-teman. Jadi saya mending makan buah gitu ya, biar nggak ngantukan ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada polo pendem ya teman-teman ya, seperti ketela, bote, singkong itu mungkin saya lebih suka teman-teman makan seperti itu. Kalau nasi memang udah saya kurangi di siang hari ini ya, di waktu siang seperti ini teman-teman. Ya bukannya sok-sokan seperti bule ya teman-teman ya, nggak mau makan nasi gitu, enggak ya, memang gitu. Karena kan saya paham dengan kekuatan saya, dengan kapasitas saya itu kan paham ya teman-teman ya. Ketika saya kasih makan nasi gitu, udah pasti saya ngantuk teman-teman. Apalagi sekarang kan saya udah mulai agak gemuk ya teman-teman ya. Berat badan saya itu udah 78 kilo teman-teman. Dulu itu 3 tahun kemarin tuh berat saya paling mentok itu 65 kilo teman-teman. Udah berat sekali itu. Bahkan saya waktu itu masih manjat pohon itu juga masih berani teman-teman. Manjat pohon kelapa pun saya juga masih berani kalau bobot 65 kilo ya. Sekarang udah nggak berani teman-teman. Takut jatuh teman-teman. Soalnya perutnya kan udah gede ya. Jadi saya kira-kira sendiri. Jadi saya makan buah kalau siang hari teman-teman. Baru nanti sore gitu ya, jam 5 gitu baru makan nasi. Kalau teman-teman siang hari gini biasanya makan apa teman-teman? Makan nasi, makan apa, makan beling teman-teman. Kau belingnya kayak kuda lumping ya. Suka bener ya kalau ngomong ya teman-teman ya. Kita istirahat dulu teman-teman, kita istirahat lah setengah jam gitu ya untuk makan cemilan,
untuk minum kopi sambil merokok ya. Itu setengah jam itu untuk memulihkan tenaga kita sebentar teman-teman. Jadi mungkin saya mengerjakan ini nanti akan saya adai polybag ya teman-teman, tanahnya ini karena untuk kita buat menanam sayur. Jadi kita paling menata isi tanahnya ini cuma 1 jam paling. Yang penting kita istirahat dulu ya karena capek teman-teman. Habis isi ini terus kita mandi teman-teman. Kita mandi, kita sholat duhur. Setelah sholat duhur nanti kita buka-buka laptop ya teman-teman. Kita lihat-lihat komen-komen di sana ada yang orderan atau enggak. Kita juga berkunjung ke teman-teman yang lain gitu. Itu mungkin kegiatan saya tiap hari seperti itu teman-teman. Ini konten apa ini tadi ya? Makan kacang sama ngopi. Kontennya mukbang ya teman-teman ya. Konten pertanian apa konten mukbang ini? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting saya menyapa semua teman-teman saya, semua sahabat-sahabat dari Juragan Jambu. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah, dilimpahkan panjang umur teman-teman, panjang umur yang berkah. Karena kalau kita cuma panjang umur saja tapi tidak berkah itu ya percuma teman-teman. Ibaratnya orang ya cuma hidup saja tapi tidak membawa manfaat untuk orang lain. Hal kecil yang mungkin bisa dibilang bermanfaat ya semoga saya tidak sombong ya teman-teman ya. Seperti ketika di awal cerita tadi teman-teman, itu saya memberikan kacang yang 1 piring itu ke sahabat saya yang berkunjung ke tempat saya, dan itu menginspirasi beliau untuk menanam sendiri teman-teman. Dan beliau itu bahkan bilang setelah panen itu, saya itu seneng waktu berkunjung ke rumah Pak Ali. Loh kenapa Pak? Nah ternyata tanam di polybag pun bisa buat makan, bilangnya gitu ya. Beliau itu tanam 21 polybag ya, 25 polybag teman-teman. Dan itu udah dapat 1 piring gitu loh. Dan itu kan kalau orang tanam-tanam itu seneng teman-teman. Saya yakin beliau itu mampu teman-teman beli kacang ya. Jangankan 1 piring, 10 kilo pun saya yakin beliau itu mampu ya. Tapi kalau tanam sendiri itu rasanya beda teman-teman. Memang beda kalau kita akui. Coba kalau teman-teman punya pohon gitu ya, pohon pepaya kayak atau pohon rambutan gitu ya, di depan rumah milik sendiri gitu ya. Rasanya itu kan jauh ketika kita memang benar-benar merawat pohon itu dan berbuah dan kita bisa menikmati, atau ketika kita beli teman-teman, rasanya beda. Dulu itu ya, waktu awal-awal saya tanam sayur itu di polybag itu banyak yang ngetawain teman-teman, seperti saudara gitu ya, seperti tetangga juga yang ngusilkan juga ya ada ya teman-teman ya. Bilang gini, kadang yang konyol itu, engkau lek panen tak sewa no truk kan, bilang gitu dia. Ya itu memang bercanda teman-teman, tapi kalau kesannya itu kan nggak sopan ya teman-teman, kesannya itu kan kayak menghina. Ya untungnya mental kita kan udah mental baja teman-teman ya. Omong-omongan seperti itu kan udah nggak kita anggap ya. Ya cuman kalau untuk teman-teman yang baru memulai menanam sayur di dalam polybag, ada tetangganya yang bilang seperti itu, udah nggak usah dianggap gitu. Maksud saya seperti itu teman-teman. Yang seperti itu cuma gonggongan kucing teman-teman. Nggak ada masalah teman-teman. Kalau gonggongan anjing masih mengerikan ya teman, masih guguk gitu ya. Kalau kucing kan meong-meong, jadi bukan hal yang serius teman-teman. Jadi udah nggak usah didengerin yang seperti itu ya. Pokoknya semangat untuk menanam apapun itu ya teman-teman ya. Yang senang menanam bunga, monggo silakan dilanjutkan menanam bunga itu. Menanam bunga juga berperan penting dalam menambah oksigen ya teman-teman ya, untuk bersedekah oksigen kepada lingkungan. Itu nggak apa-apa. Menanam tabu lampot, tanaman buah di dalam pot, itu juga bagus teman-teman. Itu menambah oksigen di dalam udara ini. Kita juga sedekah oksigen, membuat rumah kita menjadi lebih hijau. Untuk yang menanam sayur juga bagus teman-teman. Semuanya itu nggak ada nggak ada ruginya, banyak untungnya kalau kita menanam ya.
ada cerita menarik nih teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah cerita yang menginspirasi ya. Walaupun receh, semoga menginspirasi ya teman-teman ya. Dulu awal-awal nikah itu saya saya ada masalah dengan ekonomi teman-teman. Jadi adalah sedikit kekurangan di sana sini kan banyak ya. Nah untungnya istri saya itu mulai dari awal sampai sekarang itu sangat support ya kepada saya teman-teman ya. Mau dikasih berapapun itu nggak pernah rewel teman-teman. Makanya kalau saya punya rezeki yang sangat berlebihan gitu, saya kasihkan semuanya teman-teman. Karena mengingat di awal-awal waktu itu ya, ketika saya nggak punya duit ya teman-teman, saya itu kan mau ke rumah mertua. Istri ngajakin ke rumah mertua. Oke, ayo kita ke rumah mertua gitu. Tapi saya nggak punya duit teman-teman. Waktu itu duit di dompet itu cuma 4.000 rupiah. Bayangin teman-teman, aduh ini gimana ya, mau ke rumah mertua masa tangan kosong kan gitu kan, kayak pendekar ya teman-teman ya. Kalau ke rumah mertua kita nggak bawa apa-apa itu kan kayak pendekar ya. Waktu itu saya udah mulai tanam teman-teman. Waktu itu saya tanam sawi pakcoy, ada 20 polybag, sama sawi putih sawi putih. Sawi pakcoy itu yang hijau itu loh teman-teman, kan paham ya sawi pakcoy ya. Oke, sama sawi yang dibuat mie. Kalau kita bikin mie instan itu kan ada sawinya yang seperti itu. Itu saya tanam pakcoy itu 20 polybag, dan yang sawi untuk mie itu saya 10 polybag teman-teman. Tapi udah kelihatan bagus ya karena saya rawat ya teman-teman ya. Nah itu saya bawa itu teman-teman. Bawa inilah, bismillah, daripada nggak bawa apa-apa ke rumah mertua kan ya malu ya teman-teman ya. Kita cowok masa kita nggak bawa apa-apa itu kan ya malu ya. Setelah kita bawakan itu, kita berangkat ke rumah mertua teman-teman. Dan di sana itu kita kasihkan ke mertua, dan senangnya gini ya teman-teman ya. Mertua itu nggak pernah tanya lah berapapun apa yang kita kasih itu kan nggak pernah tanya ya. Ya kalau dikasih ya mesti bilangnya terima kasih kan gitu ya. Itu besoknya itu diceritakan ke tetangganya teman-teman. Iki loh nih hasilnya mantuku nandur di polybag, hasilnya sayurnya lemu gino kan gitu ya. Kita kan seneng. Itu kan hal-hal yang positif ya teman-teman ya. Itu diberitakan kepada seluruh tetangganya, kepada saudaranya dan lain sebagainya, itu diceritakan teman-teman. Nah hal-hal seperti itu kan membuat kita bahagia. Jadi dari itu saya mulai bersemangat, tak tandur sayur yang lebih akeh kan gitu kalau saya kan. Jadi besok saya harus tanam sayur yang lebih banyak biar bisa membuat mertua saya seneng gitu loh. Karena mertua itu kan ya orang tua kita loh teman-teman. Jadi kan memang harus kita bahagiakan, kita senengkan. Jadi rezeki kita akan lancar teman-teman. Ya ini ceritanya ya seperti itu teman-teman ya. Itu kisah real yang saya alami ya. Mengapa saya suka menanam ya awalnya seperti itu. Dulu saya nggak punya duit teman-teman. Jadi jangankan untuk dibagi-bagi ya, untuk makan aja sulit ya teman-teman ya waktu itu. Makanya saya giat untuk menanam. Dan keterusan juga pada akhirnya saya suka menanam itu mulai bisnis tabel lampot ini teman-teman. Karena waktu itu ya iseng saja saya suka ya menanam. Nggak pernah ada terpikir untuk bisnis ini, nggak ada teman-teman. Jadi memang dasarnya ya suka tanam gitu. Saya iseng-iseng bikin tabel lampot. Pada tahun pertama setelah pohon-pohon itu, pohon bibit yang saya tanam di pot itu udah pada gede, banyak teman yang main kesini kan, lihat-lihat koleksi gitu. Kok bagus, dijual lah bro. Ya waktu itu saya belum begitu paham ya, oke dijual, saya jual murah-murah. Nah ternyata itu teman saya itu malah bisnis teman-teman. Barang dari saya itu malah dijualin sama dia dengan harga yang lebih wow lagi. Nah sejak itu saya memutuskan diri untuk membuat bibit sendiri dan membuat tabel lampot. Jadinya ya seperti sekarang ini teman-teman, menjadi seorang juragan jambu. Pokoknya ya seperti itulah ya. Saya mohon maaf ya bila cerita-ceritanya ini kesannya ya kayak receh itu ya teman-teman ya. Tapi apapun itu saya cuma kepingin berbagi, kepingin bercerita kepada teman-teman bahwa itulah asal muasal saya menjadi seorang pebisnis bibit ya teman-teman ya, bibit buah-buahan ya. Dan
jualan tabelapot dan juga jualan beberapa alat pertanian dan pupuk ya. Dari hal kecil itu nanti akan merembet ke hal-hal yang lebih besar teman-teman, seperti beberapa endorse, pupuk dan lain sebagainya, itu juga akan masuk teman-teman. Itu saya udah ngalamin itu. Pokoknya semangat menanam ya untuk semua teman-teman saya, semangat. Apapun yang teman-teman sukai, lakukan teman-teman, lakukan dengan ikhlas, dengan suka gitu ya, biar menjadi rezeki teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, mohon maaf bila videonya menjemukan ya. Terima kasih yang sudah nonton secara penuh. Saya akhir videonya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu.